Salatullah salamullah ala yasin habibillah awasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurang semangat nih jawab salam saya, pada belum sarapan ya. Saya ulang ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati guru-guru pembimbing, yang saya hormati teman-teman panitia, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan dalam mendapatkan kemenangan pada lomba ini. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pengetahuan saya yang tidak seberapa ini mengenai pergaulan bebas. Seorang filsuf terkenal bernama Aristoteles mengatakan, jika manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial, di mana seorang manusia tidak dapat hidup sendiri atau membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup, sehingga interaksi sangat dibutuhkan oleh seorang manusia untuk menjalani hidup. Interaksi tersebut biasa kita kenal dengan istilah pergaulan. Pergaulan juga tidak sembarangan, pergaulan juga diatur dalam agama. Salah satunya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 118 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita semua bagaimana cara kita dalam bergaul, terutama dalam memilih teman. Teman yang baik, lingkungan yang baik akan membawa hal yang positif bagi diri kita, sehingga kita terhindar dari yang namanya pergaulan buruk atau pergaulan bebas. Kenapa sih kita sebagai remaja harus dan mesti banget tahu apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Karena pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas aturan, syarat, kewajiban, tuntutan, dan perasaan malu. Sehingga pergaulan bebas ini sangat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sedangkan menurut agama itu sendiri, pergaulan bebas adalah proses dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur tentang pergaulan. Karena tidak adanya ikatan dalam pergaulan bebas, maka bahaya sekali bagi remaja karena dapat menyebabkan yang pertama sekali dari segi agama adalah berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci manusia, sangat membenci umatnya yang melakukan sesuatu yang di luar batas kewajiban. Kemudian menurunnya kesehatan, menurunnya prestasi, ketergantungan obat, adanya seks bebas, meningkatnya kriminalitas, hingga renggangnya hubungan keluarga kita. Astagfirullahaladzim, betapa mirisnya kita sebagai generasi muda yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Maka dari itu, agar kita terhindar dari pergaulan bebas, kita harus tahu apa saja yang menjadi ciri-ciri dari pergaulan bebas itu. Ciri-cirinya yang pertama adalah seks pranikah atau seks di luar nikah. Kita tahu bahwasannya tidak sedikit remaja di Indonesia yang melakukan seks pranikah. Ini dikarenakan karena mereka tidak bisa mengontrol hawa nafsu, tidak bisa mengontrol emosinya.
Dan ini juga disebabkan karena mereka tidak dapat pendidikan agama yang cukup dari rumah, tidak dapat pencerahan dari orang tuanya tentang bagaimana cara bergaul. Kemudian selain itu ciri-cirinya adalah menggunakan narkoba, mengkonsumsi alkohol, menonton video pornografi, tawuran antar kelompok, hingga menghalalkan segala cara demi hal yang ia inginkan. Maka dari itu, ada pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita tak waspada pada penyebabnya daripada kita harus memperbaiki pergaulan bebas yang telah terjadi ini. Maka dari itu kita harus tahu apa saja yang menjadi penyebab dari pergaulan bebas itu. Yang pertama adalah taraf pendidikan keluarga yang rendah. Kita tahu bahwasannya jika seorang manusia tidak memiliki taraf pendidikan yang baik, maka ia akan mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Karena mereka tidak punya cukup iman yang kuat, tidak punya ilmu yang cukup kuat. Kemudian hubungan keluarga yang tidak harmonis. Semisal kedua orang tuanya sering berantem di rumah, tekanan batin si remaja sehingga ia melakukan hal-hal negatif di luar sana karena batinnya merasa tersiksa di rumah. Kemudian menggunakan narkoba, mengkonsumsi alkohol, kemudian sampai keadaan ekonomi keluarga, hubungan keluarga yang renggang, hingga penyalahgunaan internet. The world in your hand. Dunia ada di genggamanmu. Dan genggamannya remaja milenial saat ini adalah ponsel pintar. Ponsel pintar ini bisa menjadi pisau bagi kita remaja. Jika kita bijak dalam menggunakannya, maka beruntunglah kita menjadi orang yang dapat menggunakan ponsel dengan baik. Semisal kita punya kreativitas, kita punya inovasi yang bisa kita jual, kita mendapatkan keuntungan, orang lain mendapatkan manfaatnya. Kemudian jika kita tidak bisa menggunakan ponsel kita secara bijak, maka ponsel pintar ini akan menunjam diri kita sendiri, akan membunuh diri kita sendiri remaja. Karena kalian tahu, kecanduan video game, kecanduan game online sangat membunuh kita sendiri secara perlahan. Begitulah bangsa asing meracuni kita dengan hal-hal seperti ini. Kemudian ketika remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas, tidak ada kata terlambat untuk memperbaikinya. Cara mengatasinya yang pertama adalah jujur pada diri sendiri, banyak bersosialisasi, banyak membaca buku, hingga mengurangi menonton acara yang kurang baik. Menurut pandangan pribadi, pergaulan bebas sangat berdampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Sehingga baiknya kita memilah-pilih mana teman yang baik untuk kita. Kemudian kita juga harus berani menilai sikap diri sendiri, menilai sikap orang lain yang akan menjadi teman kita. Jika pergaulan kita dirasa sudah bermanfaat, maka lanjutkan dan petik terus segala manfaatnya. Jika kita rasa pergaulan kita hanya membawa kita kepada hal yang buruk, membawa kita kepada jalan kesesatan, maka berhenti sekarang dan mulai mencari teman baru yang membawa kita kepada segala kebaikan. Ingat, teman yang baik, lingkungan yang baik akan membawa kita kepada hal-hal yang positif, sehingga kita terhindar dari pergaulan bebas. Sekian pidato dari saya. Hari Minggu enaknya jalan-jalan ke kota, foto-foto sampai lupa waktu. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.